Pilihlah pekerjaan yang kamu cintai, maka kamu akan bisa menemukan cinta. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan tukang sampah. Terus nyanyi-nyanyi sambil ngeberesin sampahnya. Terus udah gitu ekspresinya tuh gembira, nggak dibuat-buat. Sampai orang pun merasakan cintanya dia. Mbak Diwin, penasaran gini Iya. Mbak Diwin. Tadi kan Mbak Diwin bilang kalau misalnya kita harus belajar untuk adaptif gitu, untuk merubah peran. Nah, kalau misalnya dalam waktu 24 jam gitu Mbak Diwin, dan kita punya pekerjaan yang memang waktunya fleksibel gitu. Fleksibelnya ini benar-benar bisa aja lebih dari 9 jam atau bahkan bisa juga 20 jam gitu sehari. Nah, itu tuh gimana sih caranya kalau misalnya kita bisa meregulasi peran kita itu dari tadinya peran yang sebagai pekerja jadi peran untuk diri sendiri gitu. Nah, tadi sama mau tanya juga. Tadi kan Mbak Diun cerita juga kalau misalnya ada peran sebagai anak, peran sebagai pekerja gitu ya. Tapi ada gak sih peran untuk peran untuk jadi diri sendiri gitu? Menarik. Aku jawab yang terakhir dulu ya, Oke. karena itu mencakup semuanya. Peran menjadi diri sendiri itu sangat ada. Jadi kita samakan dulu ya. Yang ketika tadi saya sampaikan diri yang mana nih? Diri kita sebagai tubuh saja, ataukah diri kita ini disebut sebagai emosi kita? Lebih ke diri yang peran kita adalah sebagai kita, bukan sebagai anak, bukan sebagai pekerja, dan bukan sebagai orang tua. Nah, kalau itu tuh diri apa ya? Peran diri untuk tubuh kita atau untuk emosi aja sih, Mbak? Oke. Jadi pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak banyak nih layernya. Jadi karena itu adalah kunci. Cara kita bilang peran sebagai diri. Nah, diri itu adalah keseluruhannya. Diri kita itu adalah ruh, diri kita itu adalah batin, diri kita itu energi, dan diri kita raga kita. Jadi kalau mau bilang diri kita seluruhnya, maka keempatnya. Nah, jadi ada nggak sih kita boleh nggak sih punya peran untuk diri kita sendiri? Berperanlah untuk diri kita sendiri di setiap peran sebagai apapun. Sebagai anak kita beradab sebagai anak, sebagai orang tua kita beradab sebagai orang tua, sebagai pekerja kita beradab sebagai pekerja. Kalau misalkan ditanya adab itu apa? Adab itu adalah sebuah esensi dari diri kita sendiri yang menjalankan perannya. Jadi ketika diri kita sendiri itu adalah kalau disebut diri sejati. Disebut sebagai lebih dalamnya lagi kembali kita kepada diri sejati kita. Diri sejati kita itu apa? Fitri. Idul Fitri, makanya kan ada Idul Fitri. Kenapa? Karena disitulah kita kembali fitrah. Jadi diri sejati kita itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah sebuah, saya nggak bisa bilang zat, sebagai sebuah entitas yang penuh kasih sayang, penuh dengan cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bisa nggak kita berperan untuk diri sendiri? Bisa banget. Di setiap peran yang kita mainkan, kita bisa menjadi diri sendiri dengan cara mengeluarkan energi cinta kasih kita. Disitulah makanya kita bisa berperan menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Kita ini adalah love. Salah satu instruktur saya dulu di Jinshin Jitsu, sebuah teknik self healing dari Jepang.
Jangan mencari cinta, tapi jadilah cinta. Karena memang manusia itu adalah cinta. Gitu. Kita terbentuk karena cinta. Ya kan? Mau di tendensinya apapun, itu adalah dorongannya adalah kasih. Gitu. Sehingga ketika kita terjadi sebagai manusia di rahim ibu kita, rahim itu adalah pengasih, Oh ya, ya kan? Rahman, iya. Rahman, Rahim. Maka sebetulnya kalau menjadi mau diri kita sendiri, be love. Be love di dalam peranmu sebagai anak, be love di dalam peranmu sebagai orang tua, be love di dalam peranmu sebagai pekerja. I see. Jadi diri sendiri itu adalah cinta. Makanya kita selalu mencari cinta, bukan? Padahal kalau Jalaluddin Rumi bilang gini, apa yang kau cari mencarimu. Cinta itu ada di dalam diri kita. Dia mencarimu. Woi, ditengokin apa ya gua? Gitu. Tapi kita mencarinya keluar. Gua kurang kasih sayang gitu kan. Nah, iya benar-benar. Be love. Aku jadi penasaran nih karena tiba-tiba ngomongin cinta Iya. gitu ya. Kayak jadi terus gimana Mbak caranya kita itu bisa kayak mungkin menemukan cinta kali. Mungkin dalam konteks obrolan kita sekarang tadi kan sempat ngomongin juga tentang hidup gitu ya. Iya. Dan hidup ternyata juga ada kaitannya dengan cinta dalam diri kita. Iya. Nah, gimana cara kita mungkin kayak either menemukan cinta itu atau kayak untuk mengeluarkan atau kayak ya mengeluarkan cinta itu ke orang lain gitu. Oke. Pilihlah pekerjaan yang kamu cintai. Maka kamu akan bisa menemukan cinta. Mungkin ada orang yang merasa dia nggak bisa memilih pekerjaan. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana, Mbak? Kan karena kita bukan memilih pekerjaan yang kita cintai, tapi kita mau nggak mau harus ambil pekerjaan apapun itu untuk membiayai Bertahan hidup hidup kita, ya. ya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dari apa? Misalnya mungkin ekonominya kurang Oke. gitu. Ya. Maka cintailah pekerjaannya. Oke. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan tukang sampah. Oke. Terus udah gitu, bukan tukang sampah di tempat saya ya. Terus nyanyi-nyanyi sambil ngeberesin sampahnya. Terus udah gitu saya tanya, seneng bener Kak? Ya iyalah Bu, katanya. Emang gak kebauan ya? Ah, kebauan udah dari hidup saya Bu, katanya. Terus udah gitu dia beneran ekspresinya tuh gembira, nggak dibuat-buat. Tapi disitulah saya jadi tahu, oh orang lain pada ngelirik loh sama dia. Segitu dia mengeluarkan cinta, energi cintanya dia. Sampai orang pun merasakan cintanya dia. Dia lagi ngapain? Lagi ngeruk sampah. Coba. Aduh, maaf ya. Tisu guys. So shining, so glowing. Nggak pakai skincare. Di dalam dirinya. Dia nggak pakai skincare, nggak pakai apapun, tapi orang lain pada ngelirik dia. Dia bukan siapa-siapa, dia tukang sampah. Tapi semua orang yang lewat dia ngelirik dia. Bukan karena nyanyiannya, tapi dia mengerjakannya tuh sangat apa ya? Sangat setulus hati gitu. Itu mungkin karena dia udah accept dan bersyukur juga mungkin ya Mbak ya, bisa apa ya, bisa akhirnya bisa mendapatkan perasaan itu dan mengeluarkan perasaan itu gitu.
I have no idea karena saya tidak mewawancarai dia. Apakah dia bersyukur, apakah dia menerima, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu adalah dia melakukannya dengan riang gembira dan dia saya rasa mencintai pekerjaannya. Jadi be love di dalam apapun. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, kita tidak menyukai belum tentu loh kita tidak bisa mencintai, ya kan? Karena kita nggak tahu, mungkin kita belum menemukan apa yang bisa kita cintai dari pekerjaan kita selain uang. Iya. Selain payday. Iya. karena sangat logis ya. Menurut saya sih sangat logis bahwa kita bekerja dengan atas dasar keuangan. Nah, cuman uang juga sebuah energi kan? Kita mau mencintai uang atau melekatkan uang ke dalam diri kita. Kalau kita cinta sama uang, maka uang akan datang dengan mudah. Apakah uang akan jalan dengan mudah juga? Belum tentu. Kalau ketika kita mencintai uang, maka uang akan datang dengan mudah. Dia akan mengendap dan keluar untuk hal-hal yang memang ditakdirkan untuk menyalurkan cinta kasih kita. Kayak tadi ketika Mbak Diwin kan di awal juga sempat ditanya ya kayak sebenarnya siapa sih Mbak Diwin gitu dan kita pun kayak setiap hari apalagi ketemu orang baru sering tuh yang pertama kali tanya adalah kayak kamu siapa gitu, siapa sih Anda gitu. Nah kadang kita tuh suka melekatkan diri akhirnya pada pekerjaan kita. Aku ini bekerja sebagai ini, aku seorang ini gitu. Nah tapi Iya, sebenarnya ini Mbak Diwin. Aku juga ngerasain gitu karena ketika aku ditanya aku siapa, aku akan cenderung bilang pekerjaanku itu apa dibanding kayak aku Nani, aku suka tenis misalnya kayak gitu. Nah, tapi aku pernah baca juga gitu Mbak Diwin buku The Good Enough Job dan itu ada apa ya quote apa dari Pew Research Center yang sebenarnya itu researchnya di Amerika dan yang jadi responden itu American gitu. Nah ternyata menurut mereka life meaningnya mereka tuh karena ada career itu gitu Mbak. bahayanya apa Mbak? Bahayanya apa? Ketika kita menjadikan jabatan kita, title kita, pekerjaan kita sebagai identitas diri kita. Oke. Pertama, sangat tidak apa-apa ketika kita berkenalan sama seseorang untuk bilang bahwa saya identitasnya apa, profesinya apa. Karena memang itu yang diperlukan untuk kita mengenal orang di entry point pertama, kita perlu bilang identitasnya kita. Semisal, kamu rekaman di mana sih, Diwin? Kalau saya tidak menyebutkan Inspigo, maka kita nggak akan tahu ini orang rekamannya di mana. Kalau misalkan saya tidak mengidentifikasi, maka kita akan Diwin akan rekamannya di mana nggak tahu, nggak kebayang. Maka untuk entry point kita perlu mengenalkan identitas, entah nama, entah pekerjaan. Kenapa kita dulu pekerjaan dulu yang biasanya kita kedepankan? Karena kita memang lagi di lingkungan pekerjaan mungkin. Tapi kalau misalkan Kak Nani pergi ke pasar, Ibu, Kak, mau beli apa? Ini tuh siapa ya namanya? Kan namanya dulu yang bukan saya gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa banget kita mengedepankan identitas kita, pekerjaannya apa. Yang kedua, kenapa itu identitas itu bisa menjadi berbahaya kalau kita terlalu melekat kepadanya.
mungkin ini unpopular opinion ya. Saya sih ngerasa gini loh, akan ada batasnya seseorang melekat kepada sebuah identitas. Batasnya dari mana? Batasnya dari kesadaran orang tersebut. Ketika dia sudah tidak lagi nyaman dengan identitas itu, maka dia akan melepaskan dengan sendirinya. Kenapa bisa menjadi bahaya? Karena mungkin dia belum menemukan makna atau nilai dari identitas tersebut. Jadi tidak cukupnya itu bukan karena melekat kepada karirnya atau pekerjaannya, tapi dia belum menemukan apa tujuan dia melakukan pekerjaan itu kecuali untuk uang saja. Gitu. I see. Menjawab gak pertanyaanmu? Menjawab sih, Mbak. Menjawab. Ya. Karena gini, Mbak. Karena ketika kita melekatkan diri kepada pekerjaan kita dan mengejar karir, nggak apa-apa mengejar karir. Karir ini untuk apa? Jadi, oke, saya mau jadi leader. Leader seperti apa? Saya mau punya wira swasta. Wira swasta seperti apa buat saya? Bukan jenis industrinya, tetapi wira swasta yang bagaimana? Yang berdampakkah? Berdampak buat siapa? Kalau berdampak buat orang lain, supaya hidup saya bisa bermanfaat buat orang lain, begitu kan? Sekarang banyak banget ya gitu. Emang hidup lo bermanfaat nggak buat lo? Nggak dilihat dari diri dia sendiri dulu ya, Mbak? Semakin kita mengejar kebermanfaatan untuk masyarakat banyak, maka kita coba telaah lagi diri kita. Kenapa saya perlu bermanfaat buat orang banyak? Iya, karena kan sebagai manusia saya harus berguna lah, bermanfaat. Oke, buat apa? Buat kepopularitasan, buat pengakuan, buat rasa aman, buat validasi, atau memang murni buat orang lain? Pingin bermanfaat buat orang lain. Karena ketika kita bilang mau bermanfaat buat orang lain secara murni, maka kita sudah bisa merasakan manfaat itu buat diri kita sendiri. Sehingga kita mau menularkannya. Dan tidak ada istilah burnout melakukannya. Tidak ada istilah letih melakukannya. Tidak ada istilah kekurangan waktu dalam melakukannya. Oh, I see. Jadi kenali tujuannya gitu ya, Mbak. Dan kalau misalnya memang tujuannya rada melenceng, itu diperbaiki gitu mungkin ya, Mbak ya. Betul. Selalu balikan lagi kepada tujuan-tujuan itu, balikan lagi kepada diri kita. Apakah tujuan itu buat saya atau buat orang lain? Tujuannya bermanfaat buat orang lain. Oke. Bermanfaat buat orang lain itu beneran buat orang lain atau ada bagian diri kita yang pingin bermanfaat buat orang lain? Bagian diri loh. Karena ini kita seluruh ini belum tentu kita ini utuh. Ada bagian diri kita yang masih terjebak di sebuah peristiwa, sehingga bagian diri inilah yang mempunyai peran buat kita saat ini. Sehingga ketika kita mengerjakan apa-apa sesuatu, kok kayaknya nggak habis-habis ya, nggak selesai-selesai. Karena yang dimaui oleh si bagian diri ini belum tentu apa yang kita lakukan sekarang. Nah, ada gak sih Mbak, tadi kan tujuannya bermanfaat buat orang lain.
ada gak sih kalau misalnya tujuannya adalah agar diri ini berharga gitu. Dan kalau misalnya ada, apakah itu suatu tujuan yang harus diperbaiki karena mungkin itu ada bahayanya gitu, Ya. atau apakah memang nggak apa-apa punya tujuan itu? Dan ini berlayer ya pertanyaannya. Iya. Dan sebenarnya buat aku sendiri gitu Mbak, misal nih ya, kalau misalnya aku encounter kegagalan gitu. Nah, pas aku gagal, aku ngerasa kayak aduh, udah kelar nih hidup ini gitu. Rada dramatis Betul. ya. Nah, tapi gara-gara itu tuh, apakah sebenarnya kita tuh terlalu nge-push diri kita, atau kita salah tujuan, atau kita tuh cuma pengen dilihat orang sebagai orang yang berharga gitu, jadi kayak minta validasi gitu. Iya, berharga buat orang lain atau berharga buat diri kita? Berharga buat yang tadi tujuan di awal itu pengennya berharga buat diri sendiri, tapi ketika gagal takutnya orang lain tuh mikir kalau misalnya kita tuh jadi mengecilkan kita gitu, padahal bisa jadi orang lain gak mikir gitu juga. Iya. Nah, ketika kita bilang berharga buat diri kita sendiri, emang pernah nggak dihargai? Sama diri Jangan-jangan, sendiri gitu ya Mbak? ya, jangan-jangan ada bagian diri kita yang pernah tidak dihargai. Sesimpel, waktunya tidur, kita nge-push diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Kan tidak menghargai diri sendiri. Udah ya, kita ntar dulu aja ya tidurnya karena masih banyak deadline. Berarti kan tidak menghargai diri kita sendiri. Dan momen-momen kecil tidak menghargai diri sendiri itu kalau ditabung menjadi sebuah diri yang besar yang merasa tidak dihargai. Maka si diri ini akan lebih keluar mencari validasi kepada orang lain. I see. Sebetulnya tujuannya dia adalah pingin kita menghargai dia, tapi kita salah arah. Yang ini nih diri kita nih yang segede gini, nih orang kok kagak menghargai gue ya? Ini gimana sih kok nggak sadar-sadar ya? Terus akhirnya ya udahlah saya berulah deh cari validasi ke banyak orang di luar diri kita. Tujuannya supaya apa? Supaya lo ngaca dong ada bagian diri lo nih yang nggak dihargai gitu. Dengan cara ketemu dengan orang-orang yang tidak menghargai dia. Iya. Oke. Karena itu adalah sebuah cermin. Orang-orang yang kita temui itu cermin. Gitu. Kok gue dilepeh melulu ya di dalam sebuah hubungan? Waduh. Ya lu ngelepeh diri lo sendiri nggak gitu kan? Jadi ini Mbak, berarti walaupun kita mencintai pekerjaan kita tetap juga harus menghargai diri kita gitu ya Mbak? Of course. Nah, tapi kan ada deadline yang tidak bisa kita hindari, demikian kan? Nah, jadi inilah gunanya self talk. Ketika kita kenal dengan bagian diri yang merasa pingin dihargai, terus kemudian kita punya deadline kerjaan yang harus kita selesaikan. Disitulah kita berkomunikasi dengan bagian diri kita. Kita berdiskusi. Boleh nggak saya selesaikan pekerjaan ini karena sudah mendekati deadline? Kalau ini sudah selesai, nanti kita istirahat ya. Jadi dia nggak tantrum. Kita bisa tenang ngerjain kerjaan kita, dia tidak tantrum, tapi kita komit kepada diri kita. Kalau udah deadline selesai, yuk istirahat. Gitu. Mbak Diwin, aku mau nanya lagi nih. Tadi kan barusan kita ngomongin tentang kayak tujuannya harus baik gitu ya, dan kita juga harus tetap
melihat diri kita juga ketika kita bekerja atau ketika kita mencapai tujuan. Nah, ketika nih kita udah punya tujuan yang baik gitu ya, baik untuk diri kita maupun baik buat orang lain, kadang di situ kan muncul ambisi juga gitu ya, kayak ambisi untuk mencapai ke situ gitu, untuk berproses ke situ. Nah, gimana sih caranya kita bisa membedakan ambisi yang sehat dan juga ambisi yang ini udah mulai nggak sehat nih gitu. Oke. Ambisi itu kan adalah keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu, ya kan? Nah, ambisi akan menjadi sehat selama kita tahu batasan bagaimana atau di mana kita bisa menuju ke situ. Semisal, ambisi saya adalah menjadi seorang leader di middle dulu deh ya, sebelum saya jadi top leader. Nah, saya harus cukup mumpuni dan tahu batas untuk bisa meraih yang middle leader ini, middle management ini. Nah, dengan cara apa? Pertama, kita harus tahu kemampuannya kita. Kalau kita punya gap, maka kita harus memenuhi gap itu. Nah, cuman di sini jangan hanya sekedar mengejar atau mencapai apa yang kita ambisikan atau yang kita inginkan. Karena kalau kita cuman mencapai apa yang kita inginkan, ada kecenderungan tidak berpuas diri. Nah, ketika kita sudah mau kita punya goal tertentu, kemudian selain kita setting up that goal, kita juga harus ukur kemampuan kita, bagaimana kita bisa menjalani itu. Ketika kita mengukur kemampuan kita ini bukan hanya sebatas waktu, tapi juga skill dan juga energi kita. Nah, kenapa saya bilang energi yang terakhir? Karena kalau tadi kita pembahasan yang terakhir itu, yang di muka, energi kita ini ditentukan oleh kualitas batinnya kita. Jadi, ketika kita berbicara mau achieve sesuatu dan kita ngukur energi kita ini akan sustain, akan nyampe di situ jika bahan bakar energi yang ada di dalam diri kita, which is itu adalah hal-hal yang terjadi di batin kita, itu sudah kita netralisir. Jadi kita men-achieve sesuatu, meraih suatu kesempatan, mencapai sebuah goal, bukan lagi berdasarkan ini gue mau buktikan nih ya, gitu ya. Ini gue buktikan ya, gue bisa ya, gitu ya. Nah, berarti itu kan berdasarkan hal yang pernah kita kecewa. Kecewanya netral dulu deh, bikin netral. Analoginya seperti kayak gini loh. Saya mau ke Blok M. Terus saya pakai kalau motor matic tuh ada posisi netralnya nggak? Nggak ada. Oke. Kalau mobil matic kan untuk saya mau pergi ke Blok M, berarti kan harus maju ya. Oke. Berarti kita taruh ke tempat sehingga giginya maju, sehingga ini bisa maju gitu ya. Jalannya bisa maju. Untuk nyampe ke situ kan kita harus netral dulu. Sehingga kita bisa taruh ke gigi maju gitu. Karena kalau misalkan kita nggak netral, nanti yang ada mundur. Nah, itu juga di dalam diri kita juga gitu. Energi yang kita pakai untuk meng-achieve sesuatu, meraih ambisi kita, meraih goalnya kita, berdasarkan energi apa? Bisa berdasarkan energi kemarahan, bisa berdasarkan energi kekecewaan, bisa berdasarkan energi kesedihan. Itu akan
akan membuat kita capek dan gak akan puas ya. Tapi ketika kita berdasarkan energi cinta kasih, maka kita akan melampaui beyond our target. So, untuk bisa mencapai energi cinta kasih, netralkan dulu si marahnya, kecewanya, apapun itu. Sampah batin bawah sadar kita ini dibikin netral dulu, supaya bisa menjadi sebuah energi yang bisa sustain untuk meraih goalnya kita. Nah, Mbak Diwin, kalau misalnya nih teman-teman Inspigoers gitu ya, mau mulai perjalanan pulihnya, menurut Mbak Diwin langkah di mana sih langkah paling realistis yang bisa teman-teman Inspigoers lakukan? Oke, sadari nafas. Sadari nafas. Sadari nafas itu kalau kita sudah mulai terengah-engah, nafas kita udah mulai, aduh, gua kayaknya udah mulai nyesek nih, gitu ya. Kayaknya gua udah harus mulai nge-vape nih, gitu ya. Vape itu tanpa kita sadari kan juga meng-boosting, ya. Nah, berarti kita harus melipir. Melipirnya ngapain? Menyadari nafas kita. Ada teknik yang singkat banget, namanya nafas 478. Nah, jadi nafas 478 kalau kita lakukan paling nggak nyampe 1 menit, itu sudah bisa mengembalikan nafas kita kepada nafas yang lebih netral daripada yang terengah-engah, gitu. Boleh di ini kan? Boleh dong. 478 tuh Nafas seperti 478 apa? ya. Jadi ini kedengeran nggak ya? Jadi kita akan duduk, ya. Duduknya tidak bersandar, tidak begini, tapi duduk tegak. Dari ekor, tulang ekor sampai ke leher belakang itu lurus, ya. Oke. Kemudian kan namanya nafas 478. Yeah. Jadi 4 hitungan tarik nafas melalui hidung, 7 hitungan tahan nafas, 8 hitungan itu keluarkan nafas dari mulut. Tapi selama berlatih, posisi lidah kita itu ada di langit-langit atas. Sehingga ketika kita kalau gini kan keluar banyak ya. Kalau dia nempel, kenapa? Karena kita masih perlu O2 dan CO2. Jadi tidak Nggak hilang langsung. gak hilang. Nah, tangan diletakkan di pangkuan seperti ini atau boleh juga terbuka. Kemudian kita pejamkan mata kita. Oke. Kemudian tarik nafas 4 hitungan. Tahan nafas 7 hitungan. Hembuskan nafas dari mulut 8 hitungan. Kita akan ulangi 2 kali lagi, 2 putaran lagi, 4, 7, 8. Tarik nafas dari hidung. Tahan 7 hitungan. Hembus 8 hitungan dari mulut. Tarik 4 hitungan dari hidung.
Tahan 7 hitungan. Hembus dari mulut 8 hitungan. Jika sudah, jangan dulu membuka mata. Rasakan seluruh tubuh yang sedang duduk ini. Jika di kepala ada yang rasanya kurang nyaman, perhatikan saja. Sekarang perlahan-lahan boleh membuka mata. Sangat tenang. Iya, langsung berasa tenang. Berasa tenang. Iya, Thank kan you banget. nggak nyampe 1 menit ya. Iya. Iya. Tapi itu kalau kita lakukan gini, prinsipnya tuh jangan nunggu sampai terjadi. Jadi preventif ya. Jadi preventif, lakukan ini nafas 478 ini ketika kita mau tidur, malam hari mungkin mau tidur, kita lakukan nafas 478 4 hitungan. Ini menyiapkan diri kita untuk istirahat. Tadi rasanya rileks kan? Iya, relax banget. Nah, itu menyiapkan diri kita untuk istirahat. Nah, nanti bangun pagi hari, kemudian lakukan lagi. Ini menyiapkan diri kita untuk beraktivitas. Jadi dia mengintegrasikan nih, nyawanya belum ngumpul nih gitu ya. Nah, kita kumpulkan nyawa kita, integrasikan dengan energi dan tubuh kita. Gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman Inspigoers mau berlatih di bulan pertama, lakukan pagi dan malam hari 4 hitungan ya, 478 478 478 478. Terus kemudian bulan kedua lakukan 8 hitungan pagi dan malam hari. Nah, manfaatnya apa? Kita akan lebih mudah terkoneksi dengan diri kita. Karena nafas itu adalah koneksi yang paling genuine antara tubuh, jiwa, dan batinnya kita. Gitu. Ya. Menarik. Banget. Ya. So kalau guru saya bilang berlatih kecil-kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Nah, terakhir nih Mbak Diwin sebelum closing, boleh share satu pesan gak Mbak untuk teman-teman Inspigoers yang merasa hidupnya tuh abis di kerjaan gitu? Hiduplah dalam kehidupan. Jadi hidupmu saat ini kehidupannya lagi di mana? Lagi dipekerjakan, di pekerjaan, hiduplah di pekerjaan. Nanti kalau habis itu main, hiduplah di kehidupan mainmu. Kemudian nanti beralih lagi jadi orang tua, hiduplah di kehidupan orang tua. Mau beralih lagi jadi pasangan, hiduplah di kehidupan berpasangan. Jadi hiduplah di kehidupan. Oke. Oke, Mbak Diwin, terima kasih banyak atas segala yang diberikan hari ini. Kita belajar banyak banget ya tentang diri kita, tentang energi, tentang batin, tentang gimana kita juga nggak cuma berkoneksi dengan diri sendiri, tapi juga berkoneksi dengan luar gitu ya, dengan lebih sehat gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. banyak, Mbak Diwi. Terima kasih ya Novi dan Nani dan Inspigoers semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Kakak-kakak, kameraman, terima kasih juga.
Oke, Inspigurs, kalau episode kali ini ngena banget ke kamu, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang untuk mengenal diri atau berjuang dengan hal apapun. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar topik apa lagi yang pingin kamu dalemin. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Bye.